Baik saudara-saudara, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang rencana Tuhan. Kita sudah berbicara tentang penetapan Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada satu hal di dunia ini yang di luar ketetapan Tuhan. Bahkan sampai hal-hal yang sekecil apapun, Tuhan menetapkan semuanya. Burung jatuh dari udara, kalau ditembak sampai jatuh, Tuhan menetapkannya. Orang kecelakaan, Tuhan menetapkannya. Ada malapetaka di satu daerah, tsunami atau bom atau apa saja, Tuhan menetapkannya. Kalau kita mujur, Tuhan menetapkan. Kalau kita sial, Tuhan juga menetapkan. Kalau dapat berkat, Tuhan menetapkan. Dapat musibah, Tuhan menetapkan. Pokoknya semua kalau sudah terjadi, itu berarti ada di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menentukan itu terlebih dahulu sebelum dunia dijadikan. Kita sudah belajar itu minggu lalu, dan saya sudah memberikan ayat sebanyak-banyaknya untuk membuktikan ajaran itu. Dan kalau saudara minggu lalu tidak datang, nah berarti tak usah protes dulu. Ya, nanti fotokopinya ada di belakang. Saudara bisa ambil kembali, pelajari ulang di rumah, lihat semua ayat yang dipakai, dan memang kesimpulan yang tidak terelakkan, semua yang terjadi di dalam sejarah, di dalam dunia ini, Tuhan sudah tetapkan. Apapun Tuhan sudah tetapkan. Manusia boleh menimbang-nimbang, tapi jalan hidupnya, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Nah, lalu saudara, kalau begitu jadi persoalan panjang. Ya, siapa yang pulang minggu lalu membawa banyak pertanyaan setelah khotbah minggu lalu? Tidak ada. Berarti jelas semua. Padahal saya kira ada masalah, makanya saya bikin khotbah hari ini lagi. Ya, tapi kalau sudah tidak ada masalah ya, mestinya tidak usah dibahas ini. Ya. Kalau pikirkan sungguh-sungguh, memang lalu muncul pertanyaan. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu dan saya hanya bisa jalani, manusia hanya tahu menjalani saja, berarti kita seperti robot. Robot yang sudah di-style oleh Tuhan. Tuhan mau kita ke kiri, kita ke kiri. Tuhan mau kita ke kanan, kita ke kanan. Tuhan mau kita maju. Tuhan mau kita tetap. Pokoknya semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau begitu, di mana tanggung jawab manusia? Di mana peranan manusia? Di mana free will, kebebasan manusia? Kalau Tuhan sudah atur semuanya. Ini jadi masalah. Dan karena itu saudara, hari ini saya merasa perlu diberikan seri kedua, lanjutan dari minggu lalu. Dan karena itu tema kita hari ini adalah providensi Allah dan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Saya mohon perhatian sungguh-sungguh. Lupakan dulu anjing di rumah, babi di rumah, apa pulang masak apa, lupakan dulu. Kenapa? Karena kalau saudara tidak perhatikan, mungkin kalau saudara terlambat 1-2 kalimat, sisanya blank. Ini pelajaran penting dan terus terang agak sukar. Maka saya berdoa sungguh-sungguh tadi, Tuhan kasih saya pengertian bagaimana bisa menjelaskan supaya apa yang saya mengerti ditangkap seperti itu oleh jemaat. Kalau tidak nanti repot. Dan berbahagia saudara, karena pelajaran yang saya bagikan hari ini bahkan di sekolah teologi pun bisa saja tidak ada. Saya sekolah teologi S1 sampai S2, pelajaran seperti ini tidak dapat. Ya, jadi berarti memang kita sekarang belajar teologi. Tidak apa-apa, jemaat memang belajar teologi. Kalau pendeta-pendeta tidak suka belajar, jemaat yang belajar. Ya. Orang bilang ini gereja kuliah. Iya memang gereja kuliah, biar belajar, biar pintar. Jemaat mula-mula tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul, ajaran-ajaran, doktrin-doktrinnya para rasul diajarkan. Tapi gereja sekarang tidak pernah ajarkan ajaran para rasul. Yang diomong hanya kita mesti rajin beri persembahan persepuluhan. Kita mesti rajin berdoa dan sebagainya. Tapi doktrin-doktrin, ajaran-ajaran mulai jarang terdengar dari mimbar gereja. Dan karena itu hari ini saya ajak kita belajar di bawah tema providensi Allah dan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Providensi Allah itu apa? Providensi Allah itu adalah Tuhan menetapkan segala sesuatu. Semua yang terjadi Tuhan sudah tetapkan. Termasuk hari ini musti khotbah ini Tuhan sudah tetapkan. Nah, karena itu saudara, providensi Allah dan kebebasan atau tanggung jawab manusia
sukar cari ayat yang bisa menggambarkan semua yang mau saya katakan ini. Tapi saya cuma ambil satu ayat saja. Ya, yang nas pemimpin kita tadi. Roma 14 ayat 12. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu. Lalu kita mau buat apa? Kalau Tuhan tetapkan saya mati hari ini, mati saya. Lalu untuk apa saya mau usaha hidup dan sebagainya? Ide melanjutkan ini, khotbah ini muncul di rumah saya. Satu hari entah hari apa, saya di kamar. Lalu saya dengar terjadi percakapan antara bapak dan mama saya. Karena mama saya sakit, gula darah dan sebagainya, mesti minum obat tiap hari. Entah apa yang terjadi, lalu terjadilah percakapan. Mama saya suaranya keras saya dengar. Mama saya bilang, ya, bahwa sudah dengar firman Tuhan tadi toh, Tuhan menetapkan segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan tetapkan saya tidak sembuh juga mau minum obat, bagaimana juga tidak sembuh. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan saya sembuh, tidak minum obat juga sembuh. Nah kalau itu diperpanjang, silahkan besok hari Senin jam 9 pagi, silahkan pergi tidur di halte situ. Kalau Tuhan tetapkan saudara tidak mati, biar otolidah saudara sudah tidak mati. Tapi kalau Tuhan tetapkan saudara mati, duduk diam-diam juga mati. Silakan naik sebentar keluar gereja di situ, lantai 4 coba loncat ke bawah. Kalau Tuhan tetapkan saudara kaki tidak patah, saudara pasti aman-aman. Begitu kak? Maka saudara di sini kita bisa lihat berarti ajaran tentang Tuhan tetapkan segala sesuatu, ajaran tentang providensi Allah ini bisa saja disalahartikan, lalu akhirnya membuat manusia hidup menjadi apatis, membuat manusia hidup acuh tak acuh, membuat manusia merasa tidak bertanggung jawab. Misalnya saya pergi ke KD sana, lalu melacur di sana, lalu tanya, kenapa kamu berlacur di sana? Tuhan kan sudah tetapkan. Kalau Tuhan tidak tetapkan saya melacur, pasti saya tidak melacur. Kenapa saya bisa melacur? Karena Tuhan menetapkannya. Saya korupsi, kenapa? Ya Tuhan sudah tentukan. Pak Pendeta bilang, apapun kalau sudah terjadi, Tuhan tetapkan. Kalau belum terjadi, kita belum tahu Tuhan tetapkan atau tidak. Tapi kalau sudah terjadi, berarti Tuhan sudah tetapkan. Berarti sekarang saya sudah jadi, saya sudah korupsi. Berarti Tuhan sudah tetapkan saya korupsi. Lah Tuhan sudah mau begitu, apa boleh buat? Jadi salah siapa? Saya korupsi, salah siapa? Salah saya. Tuhan yang tetapkan. Kenapa Tuhan tidak tetapkan saya tidak korupsi? Kenapa dia tetapkan saya korupsi? Dia tetapkan saya korupsi, makanya saya korupsi. Sekarang dia kasih salah saya. Nah, ini masalah-masalahnya. Jadi, memang ajaran tentang providensi Allah, Tuhan menetapkan segala sesuatu, itu penting, itu ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Hanya masalahnya, kalau itu tidak dipahami secara penuh, itu tidak dipahami secara lengkap, semuanya, lalu akhirnya bisa memunculkan penyimpangan-penyimpangan seperti yang saya bilang tadi. Dan karena itu maka saya merasa perlu lagi satu pelajaran tentang hubungan antara providensi Allah dan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Nah, tapi saudara, saya mau ajarkan hari ini. Minggu kemarin sudah saya ajarkan, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan dosa? Apakah dosa juga ditetapkan oleh Tuhan? Apakah dosa juga sudah ada dalam rencana Tuhan? Apakah Tuhan memang sudah punya rencana bahwa manusia harus jatuh ke dalam dosa? Saya percaya Tuhan menetapkan dosa. Yang setuju angkat tangan. Sedikit. Saya percaya Tuhan menetapkan segala sesuatu kecuali dosa. Sedikit juga. Saya percaya untuk masalah dosa,
Tuhan tidak ada rencana apa-apa? Sedikit juga. Lalu yang banyak, begini pertanyaannya, ini mesti banyak ini. Siapa yang bingung? Oh, ini banyak ini ya. Nah, jadi sekarang kita memang harus belajar ya. Karena itu saya bilang perhatikan sungguh-sungguh, kita belajar hari ini. Dan pelajaran ini mungkin sudah tidak akan dapat di sekolah teologi. Silakan tanya ketemu mahasiswa teologi seadanya, tanya ini. Saya yakin 80% tidak tahu. Dan hari ini kita belajar. Saya akan bicarakan dua hal penting. Pertama, providensi Allah. Ingat, providensi itu adalah Allah menentukan segala sesuatu. Providensi Allah dan dosa. Apakah dosa termasuk di dalam ketetapan Tuhan? Minggu kemarin kita sudah belajar Tuhan merencanakan segala sesuatu. Bahkan perencanaan itu sudah dibuat sebelum manusia ada, sebelum dunia ada. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah merancangkan apa-apa yang terjadi di dunia ini, di kolong langit ini. Semua direncanakan sebelum ada dunia ini. Nah, kalau begitu, dosa ada di dalam dunia. Apakah dosa termasuk ke dalam rencana Tuhan? Apakah sebelum dosa terjadi, Tuhan memang sebelum dunia dijadikan, Dia sudah merancang. Satu hari nanti Adam dan Hawa mesti jatuh di dalam dosa. Satu hari nanti si A mesti korupsi. Satu hari nanti si B mesti membunuh. Satu hari nanti si C mesti memfitnah orang dan sebagainya. Apakah Tuhan sudah menetapkan itu? Saudara, jawabannya ya atau tidak mesti back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Alkitab ajar apa? Karena itu saudara, jangan ikut satu ajaran apapun kalau tidak ada dasar Alkitab. Kalau ada dasar Alkitab, belum tentu ajaran Alkitab. Mungkin dia kutip ayat sembarangan, tidak memperhatikan konteks, tidak menafsirkan dengan melihat seluruh bagian kitab suci. Bisa jadi. Tapi saudara, pokoknya ajarannya dari Alkitab seperti apa, kita mesti taat. Artinya begini, kalau itu adalah ajaran Alkitab, tidak sesuai dengan konsep saudara yang saudara sudah pegang dari lahir sampai sekarang, saudara demi ketundukan kepada otoritas Alkitab, buang pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau orang ajarkan dari Alkitab, saudara bisa hancurkan semua argumentasinya, jangan percaya itu. Dan saudara terima ajaran saya atau tidak, nilainya dari Alkitab. Kalau saya bicara di luar Alkitab, jangan percaya, biarpun saya gembala di sini, jangan percaya. Tapi kalau saya ajarkan dari Alkitab dan itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa digugurkan dari kitab suci juga, saudara mesti terima. Biarpun saudara mungkin dari lahir sampai sekarang saya paham lain. Saya sudah baca buku A, buku B, sudah baca Yusuf BS, sudah baca Tulang Elisa, sudah baca majalah Indah dan sebagainya. Bilang begini, tidak peduli itu. Sekarang bagaimana dengan yang diajarkan dari Alkitab? Benar atau tidak? Maka itu menentukan satu ajaran benar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah atau tidak, mesti dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maka tidak peduli bagaimana pandangan kita, asal Alkitab mengatakan kita mau percaya atau mau tunduk. Nah, dengan dasar itu sekarang kita belajar. Apakah dosa memang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan atau tidak? Mari kita awali dengan melihat satu teks. 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini bicara tentang penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Ayat 20. Ia, Yesus telah dipilih sebagai apa? Sebagai penebus dosa. Yesus telah dipilih sebagai penebus dosa sebelum dunia dijadikan. Sang juru selamat dosa sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain, Allah sudah menetapkan atau merencanakan agar Yesus menjadi penebus dosa.
penetapan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau penebus dosanya sudah ditetapkan, dosanya ditetapkan atau tidak? Kalau Tuhan tetapkan sesuatu pasti terjadi. Kalau terjadi pasti Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan tidak tetapkan bisa saja tidak terjadi. Kalau Allah sudah menetapkan penebus dosa, terus dosa tidak terjadi, lalu dia ditetapkan untuk menebus apa? Kalau Yesus ditetapkan jadi penebus dosa, lalu besok tidak ada dosa, berarti rencana Allah tentang penebusan Yesus jadi penebus gagal. Allah ini bagaimana? Kok merencanakan Yesus jadi penebus dari dosa, tapi dosa tidak ada? Jadi, dosa ditetapkan atau tidak? Ini jangan, pokoknya kalau saya khotbah begini jangan buru-buru amin. Ya, pikir dulu baik-baik, renungkan baik-baik baru amin. Ya. Jadi kalau Yesus ditetapkan sebagai penebus dosa, lalu dosa tidak jadi, sehingga tidak jadi penebusan, berarti ketetapan Tuhan, rencana Tuhan bahwa Yesus menjadi penebus dosa jadi gagal. Padahal kita sudah belajar minggu lalu, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Kalau Tuhan merencanakan sesuatu harus terjadi. Berarti sekarang dia sudah menetapkan Yesus penebus dosa. Berarti bagaimanapun terjadi, Yesus mesti jadi penebus dosa di dalam sejarah. Kalau Yesus harus jadi penebus dosa, maka mesti ada dosa. Kalau dia tidak menetapkan ada dosa, dosa bisa tidak terjadi. Maka rencana tentang penebusan tidak jadi. Tapi rencana penebusan harus terjadi, itu berarti Yesus pasti jadi penebus dosa. Kalau Yesus pasti jadi penebus dosa, maka mesti ada dosa yang ditebus. Maka penetapan tentang penebusan dosa harus melibatkan penetapan tentang dosa di dalamnya. Amin. Kalau belum amin pelan-pelan, kita maju sedikit-sedikit. Di dalam sejarah lalu muncul manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sekarang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ini ada 3 kemungkinan. Pikir baik-baik. Pertama, Tuhan Allah sebenarnya tidak merencanakan Adam jatuh. Maunya Tuhan Allah Adam tidak jatuh. Tuhan mau dia tidak jatuh. Tuhan merencanakan dia tidak jatuh. Tuhan menetapkan dia tidak jatuh, tapi ternyata jatuh. Kemungkinan kedua, untuk urusan Adam jatuh atau tidak, Tuhan tidak tetapkan apa-apa. Ya mau jatuh-jatuhlah, ya tidak terserahlah. Terserah Adam dan Hawa. Dan yang ketiga, memang Tuhan sendiri sudah merencanakan dan menetapkan bahwa Adam dan Hawa mesti jatuh ke dalam dosa. Pilih mana? Mari kita analisa satu-satu. Tuhan Allah sebelum dunia dijadikan, dia menetapkan Adam tidak jatuh. Dia merencanakan Adam tidak jatuh. Tapi ternyata Adam jatuh. Tuhan Allah sebenarnya tidak mau Adam jatuh. Setuju? Tuhan tidak mau Adam jatuh, tapi akhirnya jatuh. Setuju? Ada yang setuju? Kalau begitu, kalau Tuhan tidak mau Adam jatuh, kenapa dia tidak usaha supaya Adam tidak jatuh? Kenapa dia sengaja taruh pohon di dalam taman lalu bikin larangan? Kalau ada buah di situ tapi dia tidak larang apa-apa, tidak jatuh. Kalau ada buah di situ tapi dia tidak berikan larangan, tidak jatuh. Kenapa kelihatannya Tuhan sengaja taruh pohon itu lalu kasih larangan? Kedua, kalaupun ada pohon dan larangannya, kalau Tuhan mau dia tidak jatuh kan gampang. Begitu Hawa ambil, Tuhan muncul. Lu bikin apa? Hawa bilang, soalnya Bapak, lia-lia sa. Lalu tidak jadi. Tapi kenapa kelihatannya Tuhan diam? Tuhan baru muncul setelah mereka jatuh dalam dosa. Baru Tuhan muncul. Kalau Tuhan mau dia tidak jatuh,
Kenapa tidak muncul? Dan kalau Tuhan menetapkan Adam tidak jatuh, lalu Adam jatuh, berarti ketetapan Tuhan gagal. Aneh sekali, kok rencana Tuhan bisa gagal? Padahal kita belajar rencana Tuhan tidak bisa gagal. Kedua, Allah tidak rencanakan apa-apa. Mau jatuh-jatuhlah, mau tidak jatuh terserah. Ini aneh, kenapa? Minggu lalu kita belajar, burung di udara tidak seekor pun jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Kalau burung jatuh, Tuhan mesti berkehendak. Tuhan mesti tetapkan burung jatuh baru dia jatuh. Kalau Tuhan tidak tetapkan, burung tidak akan jatuh. Biarpun saudara jago tembak bagaimanapun, pasti meleset. Kalau hanya burung yang remeh Tuhan bisa tetapkan, kenapa untuk makhluknya yang paling mulia, mahkota dari ciptaan Allah yang namanya manusia, bisa Tuhan tidak punya rencana apa-apa? Ini mustahil. Kemungkinan yang ketiga, Tuhan memang menetapkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan faktanya dia jatuh dalam dosa, sehingga apa yang terjadi sama dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan tetapkan di sini terjadi seperti ini. Maka ketetapan Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang terjadi sama dengan yang ditetapkan. Apa yang ditetapkan sama dengan yang terjadi. Pilih mana? Kalau saya yang ketiga, terserah saudara yang mana pikir. Boleh tidak setuju dengan saya. Ini tidak mempengaruhi keselamatan. Hanya mempengaruhi konsistensi berteologi. Sekarang mari kita lihat lagi dari banyak bagian Alkitab. Apakah Tuhan memang menetapkan seseorang jatuh dalam dosa? Atau Tuhan menetapkan dosa seseorang? Mari kita lihat 2 Samuel 12, 11 dan 12. Ini waktu Daud jatuh dalam perzinahan. Daud berzina dengan Batsyeba. Lalu Tuhan menghukum dia. Tuhan kasih nubuat tentang Daud. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara sembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ini nubuat tentang Daud. Tuhan sudah menubuatkan untuk Daud, satu hari nanti ada orang yang akan ambil istri-istrimu dan tidur dengan istri-istrimu di muka umum. Dan itu tergenapi lewat Absalom, anak Daud sendiri. 2 Samuel 16 ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, dan Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Jadi saudara, Absalom ini tidur dengan istri-istri ayahnya. Bukan mama kandung, karena bapaknya punya istri banyak. Sekarang saya tanya, tindakan Absalom tidur dengan istri-istri ayahnya dosa atau tidak? Lalu siapa yang menyebabkan dosa itu ada? Coba kembali ke slide sebelumnya. Kembali. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan pada orang lain. Siapa yang lakukan itu? Ya, Absalom yang lakukan itu. Tapi siapa yang tentukan itu mesti terjadi? Tuhan. Terus, baik sebelumnya. Terus, orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari, bagian bawah. Aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Absalom bertindak itu dosa. Tapi dosa Absalom sudah ditetapkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan menetapkan dosa Absalom. Setuju? Kalau begitu Absalom tidak salah dong. Kan Tuhan yang tetapkan. Nah, nanti di bagian kedua kita bahas itu. Ya. Tapi pokoknya sekarang dosanya ditetapkan. Ayat lain lagi. Kalau masih belum yakin tidak apa, maju sedikit-sedikit. Yesaya 6, 9, 10. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Ini Tuhan utus Yesaya. Siapakah yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Lalu Tuhan,
Ini aku, utuslah aku. Maka sekarang Tuhan utus Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Ya, dengar sungguh-sungguh, mengerti tak usah. Ya, berarti Tuhan tidak mau mereka mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Lihat sungguh-sungguh, respon tak usah. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tuhan mau mereka sembuh atau tidak? Tuhan tidak mau mereka sembuh. Makanya Tuhan atur supaya mereka jangan mengerti, jangan menanggap. Hatinya keras, telinganya berat, matanya melekat tertutup. Jadi Tuhan utus Yesaya suruh beritahu Israel. Tapi Tuhan menetapkan supaya Israel tidak mengerti, tidak menanggap, dan lain sebagainya. Lalu ayat ini digenapi di dalam perjanjian baru waktu Yesus datang. Orang-orang tidak percaya. Lalu Yesus kutip ayat Yesaya ini, Yohanes 12. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia, Allah, telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata, menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sekarang saya tanya, tidak percaya itu dosa atau tidak? Dosa. Membutakan mata terhadap kebenaran, dosa atau tidak? Dosa. Hati yang degil, dosa atau tidak? Dosa. Tapi siapa yang menyebabkan itu? Ia telah membutakan mata mereka. Tidak percaya, degil hati dan sebagainya itu dosa. Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat. Berarti Tuhan menetapkan dosa. Setuju? Maju lagi. Pelan-pelan. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia ini dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Celakalah orang yang mengadakan. Memang penyesatan harus ada. Bandingkan dengan Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Berarti penyesatan harus ada. Penyesatan itu dosa atau tidak? Berarti dosa harus ada. Tapi siapa yang menetapkan penyesatan harus ada? Siapa yang tetapkan? Tuhan. Tuhan menetapkan penyesatan harus ada. Sedangkan penyesatan itu dosa. Berarti Tuhan menetapkan dosa harus ada. Matius 24. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Yang mana yang harus terjadi? Banyak orang pakai namaku menyesatkan. Penyesat itu datang. Semua harus terjadi. Lalu ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyalahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sebab Mesias palsu, ahli-ahli nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat ini mengatakan penyesat harus ada, nabi palsu ada, Mesias palsu akan ada. Mereka akan menyesatkan, mereka akan buat mujizat sampai orang-orang tersesat. Tapi ayat yang ke-6-nya berkata, semua itu harus terjadi. Nabi palsu, penyesat, murtad, durhaka, ini dosa. Tapi semua itu harus terjadi. Siapa yang menyebabkan itu harus terjadi? Siapa yang menetapkan itu harus terjadi? Tuhan. Padahal itu dosa. Berarti Tuhan menetapkan dosa. Matius 26. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis,
Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus, sekalipun aku harus mati sama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tapi pada harinya mereka lari semua. Petrus menyangkal 3 kali. Murid-murid yang lari itu dosa. Petrus menyangkal Yesus itu dosa. Tapi kenapa ini harus terjadi? Sekuat apapun mereka tidak mau, tetap akan terjadi. Kenapa? Karena Yesus berkata dalam ayat 31, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, berarti ini Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan tetapkan, mau apa? Putar bagaimanapun akan terjadi. Sekuat apapun Petrus tidak mau, aku sampai mati tidak menyangkal engkau. Akhirnya menyangkal. Kenapa? Karena kalau Petrus tidak jadi menyangkal, berarti yang ditulis di dalam kitab Tuhan itu tidak jadi. Tetapi yang ditulis di dalam kitab Tuhan harus terjadi. Makanya bagaimanapun juga Petrus mesti menyangkal. Nah, kalau memang begitu salah siapa? Nanti poin kedua baru kita bahas. Tapi pokoknya itu dalam ketetapan Tuhan. Wahyu 6. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kalau lihat ayat 10 ini, seruannya para martir, orang-orang yang dibunuh karena Injil. Mereka sudah di surga. Lalu mereka bilang, Tuhan, berapa lama lagi kami tunggu Tuhan hukum orang-orang yang bunuh kami? Lalu Tuhan bilang, sabar sedikit, istirahat sedikit. Kenapa mesti istirahat? Tunggu supaya jumlah yang dibunuh itu genap. Ya toh? Maka sekarang belum genap karena masih belum, yang Tuhan sudah tetapkan berarti. Yang dibunuh itu berapa orang? Misalnya 1.000 orang. Lah sekarang baru 870. Yang 870 Tuhan kapan engkau balas? Tuhan bilang sabar. Yang lain masih kloter berikut belum masuk. Berarti Tuhan sudah menetapkan siapa-siapa yang mati syahid. Tuhan sudah tetapkan. Karena itu saudara tidak mau mati syahid pun, kalau Tuhan sudah tetapkan pasti mati syahid. Tapi biar saudara mau minta mati syahid pun, kalau Tuhan tidak tetapkan saudara akan mati biasa. Sama seperti saya dulu waktu awal-awal percaya Yesus, saya bilang, Tuhan kalau boleh engkau ini, saya minta supaya saya mati syahid. Lama-lama saya pikir, nonton film orang mati syahid mengerikan juga ya. Akhirnya saya jadi takut. Saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan lah. Ya, mau mati syahid terserah, mau tidak syahid pun terserah. Ya, tetapi pokoknya jumlah orang yang dibunuh sudah ditentukan. Sekarang, ini orang-orang yang dibunuh ini dibunuh karena Injil. Sekarang, kalau orang yang dibunuh itu sudah ditentukan, lalu yang membunuh, bagaimana orang bisa dibunuh tanpa ada yang membunuh? Kalau yang dibunuh sudah ditentukan, yang membunuh mesti sudah ditentukan. Supaya genap jumlahnya. Sekarang, membunuh orang yang orang Kristen, membunuh orang yang setia pada Injil, membunuh orang yang melayani, dosa atau tidak? Dosa. Tapi itu ditetapkan supaya genap jumlahnya. Maka dosa ditetapkan oleh Tuhan. Setelah beberapa ayat yang saya berikan ini, setuju? Dosa ditetapkan. Ada keberatan? Ini saya ngomong pelan-pelan karena ini pelajaran. Jadi masuk baik-baik ya. Lupakan anjing di rumah. Mungkin ada yang keberatan. Memang ayatnya begitu, tapi bukan Tuhan menetapkan. Tuhan kan maha tahu. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang terjadi nanti. Maka Tuhan kasih tahu apa yang dia sudah tahu. Tapi dia tidak menetapkan. Tuhan sudah tahu Adam akan jatuh. Makanya dia siapkan Yesus sebagai penebus dosa sebelumnya. Tapi dia tidak menetapkan Adam jatuh. Dia hanya sekedar mengetahui sebelumnya.
sudah tahu Petrus akan menyangkal dia. Makanya Tuhan kasih tahu sebelumnya. Bukan Tuhan yang menetapkan Petrus supaya menyangkal. Masuk akal? Masuk akal. Tapi kalau masuk akal, saya masih punya senjata lain. Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Dosa atau tidak? Dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Dosa atau tidak? Dosa. Dia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dosa atau tidak? Dosa. Dan dia akan beruntung sampai akhir murka, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi diketahui lalu disampaikan atau ditetapkan. Itu dosa dari atas. Berbuat sekehendak hati, meninggikan diri terhadap Allah, berkata-kata yang tidak senonoh. Itu dosa semua. Apa yang terjadi, apa yang ditetapkan akan terjadi. Ditetapkan, bukan diketahui sebelumnya. Berarti dosa ditetapkan. Sekarang lihat Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi. Maksudnya pergi ini dijual oleh Yudas. Memang anak manusia akan pergi. Jadi Yesus pasti mesti dijual oleh Yudas. Yudas menjual Yesus itu pasti terjadi. Tapi kenapa harus terjadi? Seperti yang ditetapkan. Jadi bukan Tuhan sudah tahu Yudas akan jual dia, maka dia omong lebih dulu. Ini seperti yang ditetapkan. Jadi berarti penjualan Yudas akan Yesus itu terjadi, ditetapkan, bukan diketahui sebelumnya. Bandingkan Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Ini tertulis. Jadi berarti Yudas akan jual Yesus ini sudah tertulis dalam kitab Tuhan sebelum dunia dijadikan. Berarti ini bukan sekedar diketahui, tapi ditetapkan. Kisah 4. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Herodes, Pontius Pilatus, orang Israel melawan Yesus sampai membunuh dia. Itu dosa atau tidak? Dosa ya. Bunuh Yesus itu dosa. Tapi ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Berarti Yesus akan mati, ini ditentukan. Herodes, Pilatus, orang Israel akan bunuh Yesus, ini ditentukan. Maka padahal itu dosa. Berarti dosa ditentukan, bukan hanya diketahui sebelumnya. Bandingkan dengan kisah 2:23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, telah kamu bunuh. Berarti Yesus disalib, dibunuh menurut maksud dan rencananya. Berarti memang Tuhan merencanakan itu, bukan sekedar memberikan tahu karena sudah tahu sebelumnya. Jadi tidak benar kalau mengatakan Tuhan sudah tahu hanya sampaikan. Tidak benar. Yang benar ditetapkan. Bagaimana? Masih ada keberatan lain? Mungkin ada. Tuhan tidak menetapkan, cuma mengizinkan. Tuhan tidak menetapkan dosa, cuma mengizinkan dosa terjadi. Tuhan tidak menetapkan Adam dan Hawa mesti berdosa. Tuhan hanya mengizinkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Masuk akal? Masuk akal tidak? Nomor 1, ayat-ayat yang saya bilang tadi bukan bilang mengizinkan, menetapkan, menentukan. Itu saja mesti gugur. Tapi kedua, kalau saudara bilang begini, Tuhan tidak tetapkan dosa, cuma mengizinkan. Sekarang pikir baik-baik, saya tanya. Tuhan hanya mengizinkan dosa terjadi, tidak menentukan. Sekarang saya tanya, sebelum dosa itu terjadi, apakah Tuhan sudah tahu bahwa dosa itu akan terjadi? Tahu? Tahu. Pertanyaan kedua, Tuhan mengizinkan dosa. Sebelum dosa itu terjadi, apakah Tuhan sudah tahu bahwa dia akan mengizinkan?
Saya ulang. Tuhan kan mengizinkan dosa. Sebelum dosa itu terjadi, apakah Tuhan sudah tahu bahwa Dia akan mengizinkan? Lah kalau tidak tahu, Tuhan tidak maha tahu. Mesti tahu. Pertanyaan ketiga, kira-kira Tuhan bisa tidak mengizinkan? Kalau bisa tidak mengizinkan, kenapa memilih mengizinkan? Kalau Tuhan memilih mengizinkan, ya berarti Tuhan memang telah menentukan untuk mengizinkan. Kalau Tuhan menentukan untuk mengizinkan dosa, ya sama saja dengan menentukan dosa terjadi. Kalau Dia tidak mau dosa itu terjadi, tidak usah mengizinkan. Dia bisa tidak mengizinkan, tapi Dia memilih untuk mengizinkan, dan Dia melakukan apa yang Dia tentukan, yaitu Dia telah menentukan untuk mengizinkan dosa. Kalau ditarik-tarik, tetap pada akhirnya mengizinkan dosa. Setuju? Tidak setuju tidak apa-apa. Mestinya kalau tidak setuju itu punya argumen. Tapi ada orang yang tidak setuju tidak punya argumen. Tidak apa-apa, mungkin baru pertama kali dengar. Tapi minimal direnungkan, pulang mikir, minggu depan ambil fotokopiannya supaya belajar. Tetapi sekarang muncul pertanyaan berikut. Kenapa sih kok Tuhan mau-maunya menetapkan dosa? Untuk apa? Tujuan apa Dia menetapkan dosa harus terjadi? Coba Dia menentukan dosa tidak terjadi, mungkin enak ya. Tidak repot-repot, Yesus datang mati jadi juru selamat bagi kita, hidup tidak menderita dan sebagainya. Kerja susah payah cari nafkah tidak seperti ini, perempuan melahirkan tidak akan sesakit ini dan sebagainya dan sebagainya. Coba kalau Tuhan tidak menentukan dosa, mungkin lebih baik. Tapi kenapa Dia menentukan ada dosa? Dia menentukan ada dosa demi kemuliaannya. Loh, kenapa kemuliaan Tuhan bisa muncul lewat dosa? Lihat beberapa ayat ini. Roma 3, 5 dan 7. Ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Ayat 7, kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Gara-gara saya tidak benar, akhirnya menunjukkan Tuhan benar. Gara-gara saya berdosa, lalu menunjukkan Tuhan suci. Kalau saya tidak berdosa, saya suci, Tuhan juga suci, sama dong. Saya berdosa, Tuhan suci, berarti beda. Saya tidak benar, Dia benar. Maka ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah oleh dustaku, kalau saya ini suka berdusta, lalu akhirnya kebenaran Allah itu semakin melimpah, lalu akhirnya bagi kemuliaan Tuhan. Semua orang tukang dusta, hanya ada satu yang tidak pernah berdusta, Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan oleh dustaku. Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya kan, kalau ada peraturan berarti pelanggaran makin banyak ya. Kalau tidak ada peraturan kan ya pelanggaran tidak ada. Peraturannya sedikit, pelanggarannya sedikit. Kalau tidak ada tulisan apa-apa di situ, mau kencing di situ tidak pelanggaran. Tapi kalau di situ bilang tidak boleh kencing di sini, mau kencing di situ itu pelanggaran. Tidak boleh kencing di sini kecuali anjing. Nah, lalu waktu yang orang pergi kencing ke situ ya, lalu akhirnya jadi pelanggaran. Lalu kalimat ini berlanjut, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kalau dosanya banyak dan Tuhan mengasihi dosa, berarti ada dosa tapi ada kasih karunia Tuhan. Kalau tidak ada dosa, kasih karunia Tuhan tidak terlihat. Maka Tuhan menetapkan dosa mesti terjadi. Lalu Dia menetapkan untuk memberikan kasih karunia. Supaya sekarang kita lihat, wah ada dosa. Tapi lihat di sini ada kasih karunia yang berlimpah. Terpujilah Tuhan karena kasih karunia yang berlimpah. Akhirnya Tuhan dimuliakan. Roma 11 ayat 32. Sebab Allah
Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Banyak orang tidak taat. Kenapa? Allah kurung mereka dalam ketidaktaatan. Kenapa Allah kurung? Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Bagaimana? Jelas. Herman Hoeksma berkata, karena itu lebih baik berkata bahwa Tuhan juga dalam rencananya membenci dosa. Tuhan benci dosa, tapi dia menentukan hal itu supaya apa yang dia benci itu terjadi, sehingga ia bisa menyatakan kebenciannya atas hal itu. Tuhan tuh benci dosa. Tapi dari mana saudara tahu Tuhan benci dosa? Kalau dosa tidak pernah ada. Tuhan benci dosa, dia tetapkan ada dosa supaya dia bisa menunjukkan bahwa dia benci dosa. Maka ini menunjukkan Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, membenci dosa. Kita tidak akan tahu bahwa Tuhan suci dan benci dosa kalau dosa tidak pernah ada. Oh, jadi dosa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nah kalau begitu mari kita berdosa supaya memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara pikir seperti itu, mari baca ini ayat. Tadi saya potong-potong sedikit. Ayatnya lengkap begini. Roma 3:78. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ini orang protes di sana, di Roma. Karena Paulus ajar begini. Oleh karena ketidakbenaran dustaku, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh dosa, nama Tuhan dipermuliakan. Lalu orang Roma protes. Lah kalau begitu kita berdosa, kenapa Tuhan mau kasih salah lagi? Ya, mereka, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Mari kita berdosa supaya Tuhan dimuliakan. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi kalau pikir begitu justru dihukum. Roma 6 ayat 1-2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi Tuhan memang menetapkan dosa untuk membawa kemuliaan baginya. Tapi kita tidak bisa menjadikan itu menjadi alasan untuk berbuat dosa. Tuhan menetapkan dosa, bukan mengetahui sebelumnya, bukan mengizinkan, tapi menentukan atau menetapkan. Itu kesimpulannya. Nanti ada persoalan lain. Bagaimana Tuhan yang suci bisa menetapkan dosa? Kalau Tuhan menetapkan dosa, apakah boleh dianggap Tuhan pencipta dosa? Tuhan sumber dosa? Tidak. Kenapa tidak? Nah, itu ada pelajaran khusus. Namanya dalam teori infralapsarianisme, supralapsarianisme. Nah, itu ada teorinya, ada penjelasannya. Mengapa Tuhan menetapkan, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai pencipta atau sumber dosa? Tidak. Nah, itu pelajarannya. Tapi nanti kalau kelas 6 baru saya kasih. Ini masih pelajaran kelas 4. Ya. Juga, saudara mungkin baru dengar ini dan bilang, Pak Esra ini ada saja kasih ajaran aneh. Bikin ajaran baru. Saya beritahu saudara, ini bukan ajaran baru. Ajarannya sudah tua, hanya gereja tidak pernah omong. Gereja tidak pernah ajar, gereja tidak pernah beritakan, saudara tidak pernah dengar. Begitu dengar dari saya, lalu bilang ini ajaran baru. Ini ajaran sudah tua. Yang memegang ajaran begini, kalau lihat saya sih, aduh apa Pak Esra, nggak ada apa-apa dibandingkan ini. Tapi kalau lihat orang-orang yang mempercayai ini, saya kasih daftar siapa-siapa saja yang percaya ajaran seperti ini. Coba lihat. Agustinus, John Calvin, Martin Luther, Jerome Sankius, John Owen, Charles Hodge, Robert Dabney, Louis Berkhoff, Loren Bettner, William Seth, Herman Hoeksma, Herman Beffing, Berkhauer, Benjamin Warfield, John Murray, Gresham Mason, William Hendrickson, Awe Ping, Charles Spurgeon, Leon Morris, J.J. Ryle, Ed Young, Ernest Sproul, Loren Bettner, Edwin Palmer, dan banyak lain sebagainya. Dua reformator kita, Martin Luther dan Calvin, percaya seperti ini. Anehnya gereja Protestan kok jadi bingung. Ini ajaran baru, kok baru dengar. Lah padahal Luther dan Calvin mengajarkan ini.
berarti gereja gagal mengajarkan ini. Gereja tidak pernah beritakan ajaran ini, makanya jadi asing bagi kita. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jadi berarti apa yang saya ajarkan hari ini bukan murni dari saya. Bukan saya orang pertama yang mencetuskan ajaran ini. Sebelum saya sudah berderet teolog-teolog yang hebat dan orang-orang pakar-pakar yang hebat ada di belakangnya. Kalau cuma saya sendiri, mungkin Pak Esra bisa salah tafsir. Tapi ada John Calvin di sana sebagai raja penafsir. Ada Martin Luther di sana sebagai raja penerjemah. Ada Agustinus yang hidup lebih dulu daripada Calvin, di mana Calvin mengikuti jalur teologianya Agustinus. Dan tokoh-tokoh, kalau saudara terjun sedikit dalam dunia teologi, nama-nama itu tidak asing lagi. Maka itu berarti saya tidak berdiri sendiri. Saya berdiri dan di belakang saya ada deretan-deretan teolog-teolog besar, bahkan para reformator. Saya boleh salah, orang mau serang saya boleh gugur, tapi yang di belakang ini, orang-orang seperti itu, orang-orang yang telah Alkitab, apalagi seperti John Calvin. Belajar Alkitab bukan main-main. Saudara tahu bagaimana Calvin membuat tulisannya eksposisi demi eksposisi. Dia bahas Alkitab ini. Berapa banyak, hanya tinggal berapa kitab saja yang tidak dia selesaikan. Lalu akhirnya mati. Tapi kalau dia bahas Alkitab, kata demi kata. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu dia bahas pada mulanya. Pada mulanya itu dalam bahasa Ibrani artinya begini, katanya begini, arti ini, kata ini ditulis dalam bentuk ini, bla 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 bla, dihubungkan dengan Yohanes 1 bla bla bla, 4 halaman. Sambung. Allah. Allah itu ada nama Yahweh, ada Elohim, ada Eloah, tapi nama yang dipakai di sini adalah Elohim. Elohim itu artinya begini, Elohim itu adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal Eloah dan sebagainya, bla 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 bla, 3 halaman. Menciptakan dibahas lagi. Kata menciptakan dalam bahasa Ibrani ada 3. Ada bara, ada asya, lalu juga ada kata yang lain, dia ulas satu-satu. Tapi di sini bukan asya, bukan yatsar, tapi bara. Bara itu apa? Bara itu adalah creatio ex nihilo, penciptaan yang keluar dari ketiadaan. Kalau asya dan yatsar itu membuat. Orang buat mimbar, kayu sudah ada, paku sudah ada, lem sudah ada. Tapi bara itu adalah membuat dari tidak ada menjadi ada. Bla 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 bla, 5 halaman. Langit. Langit itu bahasa Ibraninya samaim. Samaim itu bisa berarti langit, bisa berarti angkasa, bisa berarti surga. Maka dia bla 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 bla. Surga itu diciptakan oleh siapa? Oh, oleh Allah. Sebelum Allah ada, sebelum surga ada, Allah tinggal di mana kalau begitu? Bla 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 bla. 5 halaman. Dan bumi. Bumi itu bumi yang mana? Apakah bola bumi ini saja? Atau seluruh alam semesta, planet-planet? Dibahas lagi 3 halaman. Kejadian 1 ayat 1 kira-kira 20 halaman. Setelah itu Kejadian 1 ayat 2. Dia bikin sampai habis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hampir habis ini kitab. Hanya kurang kira-kira 3-4 kitab dari seluruh Alkitab. Lalu mati dia. Makanya dia dikenal sebagai raja penafsir. Dan dia orang yang mengajarkan ajaran seperti ini. Saya punya semua koleksi tafsiran satu-satu kata seperti itu dari Calvin. Saya punya lengkap. Makanya mau berdebat satu ayat, korek satu kata, mari kita korek sampai habis. Ya, karena itu saudara, ini bukan hanya ajaran saya, tapi ajaran yang umum yang dipegang oleh para teolog. Ini poin pertama, kesimpulannya yang tak terelakkan, dosa ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang poin kedua, kebebasan dan tanggung jawab manusia. Nah ini kita kembali ke persoalan pertama. Kalau Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu, mengapa saya mesti bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat? Kalau saya bunuh orang, berarti Tuhan sudah tetapkan saya bunuh. Mengapa saya yang harus dihukum Tuhan lagi karena membunuh? Yudas ditetapkan Tuhan untuk jual Yesus. Kenapa Yudas jual Yesus? Lalu akhirnya Yudas dihukum. Mestinya Yudas pahlawan. Untung Yudas jual Yesus. Kalau Yudas tidak jual Yesus, Yesus tidak jadi dijual. Yesus tidak jadi dijual, dia tidak bisa dihukum. Kalau dia tidak dihukum, dia tidak mati di salib. Kalau dia tidak mati di salib, tidak ada penebusan dosa. Kalau penebusan dosa tidak ada, kita semua masuk neraka.
Jadi untung Yudas jual Yesus dan saya bisa masuk surga. Terima kasih Yudas. Nah, begitu kan? Tidak. Yudas tetap berdosa. Tapi kenapa? Bukankah Tuhan yang tetapkan? Kalau Tuhan yang tetapkan, kenapa Yudas yang bertanggung jawab? Bukankah dosa Absalom tadi ditetapkan oleh Tuhan? Kalau dosa Absalom ditentukan, kenapa Absalom masih dipersalahkan lagi? Kalau Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu, jalan hidup, mengapa saya mesti bertanggung jawab? Untuk apa yang saya berbuat? Diam-diam sajalah. Ada pekerjaan, pembukaan, lamar PNS. Tak usahlah, diam-diam sajalah. Kalau Tuhan memang tetapkan saya PNS, nanti tiba-tiba dapat surat panggilan. Jadi diam saja. Tidak usah buat apa-apa, toh Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu. Begitu. Ajaran tentang providensi Allah. Tuhan menetapkan segala sesuatu termasuk dosa. Ini bisa disalahartikan lalu membuat manusia jatuh pada fatalisme, apatis, acuh tak acuh dan hidup secara tidak bertanggung jawab. Kalau ajarannya berhenti di situ. Mengapa? Karena itulah saya harus tambah pelajaran hari ini. Kebebasan dan tanggung jawab manusia. Ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan memang menetapkan segala sesuatu, tapi tanggung jawab manusia tidak pernah dibuang. Manusia tetap bertanggung jawab. Sekarang lihat beberapa ayat yang saya tunjukkan. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Ini ketetapan. Tetapi celakalah yang mengadakannya. Ini tanggung jawab. Jadi Tuhan yang menetapkan, tapi manusia mesti tanggung jawab. Kok enaknya di Tuhan? Ya? Tuhan yang tetapkan, saya yang tanggung jawab. Ya? Nanti, ya. Sekarang Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ini penetapan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia serahkan. Tuhan yang tetapkan, tapi lu yang celaka. Allah menetapkan, manusia bertanggung jawab. Dari sini, dua ayat ini terlihat bahwa sekalipun ada penetapan Tuhan, itu sama sekali tidak melepaskan manusia dari tanggung jawab. Tuhan menentukan langkah-langkah orang, tapi kalau saudara langkah salah, saudara dihukum. Tuhan yang menetapkan. Kalau sampai saudara, misalnya sampai saudara bunuh orang, itu Tuhan tetapkan. Tapi kalau saudara bunuh orang, Tuhan akan hukum saudara. Saya belum jelaskan mengapa itu, tapi pokoknya dua-dua ada di dalam Alkitab. Tuhan tetapkan, ya. Manusia bertanggung jawab, ya. Ini belum jelaskan, baru tunjukkan. Menunjukkan bahwa manusia tetap bertanggung jawab, tapi Allah menentukan atau menetapkan. Nah sekarang penjelasannya, kenapa Tuhan yang tentukan, saya yang mesti tanggung jawab? Kok Tuhan kelihatannya seenaknya sendiri, mau menang sendiri. Saya kesini karena kau yang tetapkan. Saya korupsi karena kau yang tetapkan. Kenapa sekarang kau hukum saya? Orang bisa persalahkan Tuhan, tapi tidak. Tidak bisa Tuhan dipersalahkan. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan pertama, karena sekalipun Tuhan menentukan terjadinya segala sesuatu, tetapi manusia tetap melaksanakan semuanya dengan kehendak bebasnya. Tuhan tidak setel manusia seperti robot. Lu sekarang mesti piteno. Dia pergi teno. Lu mesti ke teno. Baik Tuhan. Balik ke Kuanino. Begitu? Tidak. Tuhan tidak menentukan segala sesuatu lalu mengambil kebebasan manusia sehingga manusia itu seperti robot atau wayang yang dia dari remote control hanya kontrol dia kemana. Tidak. Biarpun Tuhan menetapkan segala sesuatu, kehendak bebas manusia tetap ada dan manusia tetap waktu dia mau pilih kata no, dia tidak pernah dipaksa
dipaksa oleh Tuhan untuk pergi ke Tenon. Tapi dia dengan keinginan sendiri akan pergi ke Tenon. Waktu sampai di Tenon, dia tidak sadar. Sebelumnya Tuhan sudah tetapkan dia pergi ke Tenon. Sekarang saya kasih dasar ayat. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Jawaban lidah berasal dari Tuhan, ini ketetapan. Apakah membuang manusia kebebasan manusia? Tidak. Kalau manusia kebebasan manusia dibuang, tidak akan ada menimbang-nimbang dalam hati. Manusia tetap bebas, jadi dia timbang-timbang juga. Kira-kira gimana ya? Penter atau baleno? Penter atau baleno? Dia timbang. Baleno juga keren, tapi borosnya minta lebih baik penter sajalah. Ya, timbang, perhitungkan sini sana baiknya. Kebebasannya ada, dia tetap pikir dia mau apa terserah. Tapi pada akhirnya baleno saja. Pada waktu dia bilang baleno, ternyata di dalam kitabnya Tuhan sudah ditetapkan dia pilih baleno. Berarti Tuhan tetapkan, tapi kebebasan manusia tidak dibuang. Manusia tetap pikir dan timbang-timbang sendiri. Maka tidak ada manusia yang dipaksa oleh Tuhan untuk melaksanakan ketetapan Tuhan. Maka orang yang ditetapkan untuk melakukan sesuatu, dia pasti mau melakukan itu. Dia tidak bilang, ya saya tidak mau, tapi Tuhan suruh paksa, jadi apa boleh buat. Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah tetapkan, lu pasti mau. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Tuhan menentukan arah langkah, ini ketetapan Tuhan. Kebebasan manusia dibuang? Tidak. Kalau manusia tidak punya kebebasan, dia tidak akan memikir-mikirkan jalan. Dia masih pikir-pikir jalannya. Baiknya bagaimana ya? Mikir ini. Baiknya bagaimana? Berarti kebebasan ada, tapi ketetapan berjalan. Termasuk dalam dosa. Biarpun Tuhan menetapkan terjadinya dosa, pada saat dosa itu terjadi, manusia yang berdosa itu dengan kehendaknya sendiri, dia tidak dipaksa oleh Tuhan untuk berbuat dosa. Dan karena itu Tuhan tidak paksa dia, maka saya tidak paksa lu. Lu juga mau, jadi lu tanggung jawab. Saya kasih contoh. Waktu Musa mau diutus ke Firaun, Tuhan sudah omong lebih dulu. Tuhan bilang apa? Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Tuhan yang keraskan. Tapi pada saat Musa ketemu Firaun, apa yang terjadi? Keluaran 7 ayat 13. Tapi hati Firaun berkeras. Keluaran 8 ayat 32. Firaun tetap berkeras hati. Berarti Tuhan memang menetapkan Firaun keras hati. Tapi waktu itu terjadi, Firaun sendiri mengeraskan hatinya. Maka Firaun tetap bertanggung jawab. Contoh lain. Dulu saya bingung waktu baca ayat ini. Waktu Israel berdosa, berhala-berhala dan sebagainya, Tuhan murka kepada Israel. Tuhan kirim Asyur. Asyur, Israel berdosa, hajar mereka. Maka Asyur hajar Israel. Setelah Asyur hajar Israel, Tuhan balik menghadap Asyur. Mengapa engkau menghajar umat pilihanku? Aku hajar engkau. Saya jadi bingung, ini Tuhan bagaimana? Karena Israel berdosa, Tuhan yang suruh Asyur pukul Israel. Setelah Israel pukul Asyur, Asyur pukul Israel, Tuhan pukul Asyur. Mari lihat coba ayatnya. Yesaya 10 ayat 5 sampai 7. Celakalah Asyur. Ini Tuhan hantam Asyur. Yang menjadi cambuk murkaku, yang menjadi tongkat amarahku. Asyur jadi cambuk murka untuk pukul Israel, untuk tongkat amarah untuk pukul Israel. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Aku, Tuhan menyuruh Asyur untuk bangsa yang murtad, Israel. Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Tuhan akan buat Asyur lawan Israel yang menjadi sasaran murkanya, untuk melakukan perampasan dan penjarahan. Tuhan yang atur supaya Asyur jarah dan juga rampas harta Israel. Dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tuhan yang tetapkan Asyur mesti injak Israel. Jadi Asyur lakukan.
ayat 7. Tapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memusnahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit dari bangsa-bangsa. Jadi Asyur, lu tunggu lu pembagian. Tuhan menetapkan Asyur mesti hancurkan Israel. Tapi waktu Asyur hancurkan Israel, Asyur tidak melakukannya supaya rencana Allah tergenapi. Asyur memang bangsa yang sombong dan suka taklukkan bangsa-bangsa lain. Mereka kurang ajar juga. Maka Tuhan bilang, saya hajar. Maka perhatikan, ayat 6 itu ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-7, tidak demikian maksudnya, tidak demikian rancangan hatinya. Itu kebebasan manusia. Tapi ayat 5, celakalah Asyur, itu tanggung jawab. Jadi di dalam satu ayat ini ada ketetapan Tuhan, ada kebebasan manusia, dan tanggung jawab manusia. Maka biarpun Tuhan tetapkan, manusia tidak pernah dipaksa. Yudas juga begitu. Yudas ditetapkan jual Yesus supaya Yesus jadi juru selamat dunia. Tapi waktu Yudas jual Yesus, dia tidak pikir lebih baik saya jual Yesus supaya Yesus jadi juru selamat dunia. Tidak. Yudasnya jual mungkin karena uang, karena politik dan sebagainya. Yudas tujuannya lain. Karena Yudas tujuan lain, Yudas mesti tanggung jawab. Biarpun Tuhan sudah tetapkan. Karena itu, kebebasan manusia tidak dirampas. Manusia tetap bebas lakukan apa saja. Karena kebebasan tidak dirampas, tanggung jawab mesti tetap ada. Saya kutip kata-kata dari Spurgeon. Spurgeon berkata, manusia bertindak sesuka hatinya. Tapi bagaimanapun juga dia akan dikalahkan atau dikuasai oleh pemerintahan Allah yang berdaulat dan bijaksana. Bagaimana dua hal ini bisa benar? Saya tidak bisa mengatakan. Saya tidak yakin bahwa di sorga kita akan mengetahui di mana tindakan bebas manusia dan kedaulatan Allah bertemu. Tapi keduanya adalah kebenaran yang besar. Allah mempredestinasikan segala sesuatu, tapi manusia bertanggung jawab. Ini dua-dua diajarkan Alkitab. Mau cari hubungannya bagaimana? Spurgeon bilang, saya tidak yakin di surga kita bisa tahu. Tapi pokoknya Alkitab ajar dua-dua. Waktu Yesus dan dua penjahat disalib, begitu mereka datang, oh lihat ini dua penjahat ini belum mati, patahkan kakinya. Maka mereka pakai palu, patahkan kaki dua penjahat ini supaya apa? Cepat mati. Karena kalau kaki belum dipatah, mereka kan masih ada tekanan ke atas untuk ambil napas. Begitu kaki patah, tidak bisa lagi menekan ambil napas dalam beberapa menit mati. Tapi karena mereka lihat Yesusnya sudah mati, tidak usah dipatahkan kakinya. Ternyata itu menggenapi nubuatan. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Berarti kelihatannya kebetulan, tapi sebenarnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tidak tahu ada nubuatan begitu. Mereka hanya pikir, wah ini belum mati, kasih patah kakinya. Yesus sudah mati, tidak usah. Mereka menentukan tidak patahkan kaki Yesus dari kebebasan. Mereka tidak tahu ada ketetapan Tuhan. Begitu mereka lakukan itu, ketetapan Tuhan terjadi. Spurgeon mengomentari ini dan dia berkata, mereka prajurit-prajurit yang tidak mematahkan kaki itu, mereka bertindak dengan kehendak bebas mereka, tapi pada saat yang sama mereka menggenapi rencana yang kekal dari Allah. Apakah kita tidak akan pernah bisa menancapkan ke dalam pikiran manusia kebenaran ini, bahwa predestinasi dan kebebasan manusia merupakan fakta? Manusia berbuat dosa sebebas burung-burung yang terbang di udara, dan mereka semua bertanggung jawab untuk dosa mereka. Tapi segala sesuatu ditetapkan dan dilihat lebih dulu oleh Allah. Penetapan lebih dulu dari Allah sama sekali tidak mengganggu tanggung jawab manusia. Saya sering ditanya oleh orang-orang, bagaimana mendamaikan kedua kebenaran ini? Dua kebenaran ini adalah ketetapan Tuhan dan kebebasan manusia. Bagaimana mendamaikan kedua kebenaran ini? Jawaban saya hanyalah, mereka tidak membutuhkan perdamaian karena mereka tidak pernah bertengkar. Mengapa saya harus mendamaikan dua orang sahabat? Buktikan kepada saya bahwa dua kebenaran itu tidak setuju atau tidak cocok. Dalam permintaan ini, saya memberimu satu tugas yang sama sukarnya seperti yang kau kemukakan pada saya. Kedua fakta ini adalah garis-garis yang paralel. Saya tidak bisa membuat mereka bersatu, tapi engkau tidak bisa membuat mereka bersilangan. Di sini ada ketetapan Allah, di sini kebebasan manusia. Bukan ketetapan Allah di sini, kebebasan manusia dari bawah, tabrak. Tidak. Ketetapan Allah di sini, kebebasan manusia. Garis yang paralel. Saya tidak bisa membuat dia bertemu, tapi kamu tidak bisa membuat dia bersilangan. Dua-dua diajar Alkitab. Terimalah. Manusia, Tuhan tetapkan segala sesuatu, termasuk dosa.
Tapi waktu saudara berdosa, saudara bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah paksa saudara berdosa. Dia cuma tetapkan. Nanti yang memikirkan untuk berdosa adalah saudara sendiri. Alasan yang kedua, mungkin ini masih agak abstrak. Tapi sekarang yang kedua, ini mungkin lebih sederhana. Alasannya adalah karena yang menjadi pedoman hidup manusia adalah firman Tuhan dan bukan ketetapan Allah yang bersifat rahasia. Tuhan memang tetapkan segala sesuatu. Tapi jangan jadikan itu ketetapan di atas sana sebagai pedoman hidup. Tuhan juga berikan firman. Pakailah firman sebagai ketetapan, pedoman untuk hidup. Lihat Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Yang tersembunyi itu yang mana? Yang Tuhan tetapkan segala sesuatu itu. Yang kita tidak tahu itu. Yang kita tidak tahu yang ditetapkan Tuhan itu. Nah itu biar bagi Tuhan. Kita jangan campur di situ. Itu urusan Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan. Hal-hal yang dinyatakan yang mana? Di bawah hukum Taurat. Firman Tuhan. Hal-hal yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Itulah bagi kita, bagi anak-anak kita. Berarti hidup kita itu mesti bergantung pada firman. Jangan bergantung pada rencana Tuhan yang rahasia itu. Rencana Tuhan yang rahasia kita tidak tahu. Jadi tak usahlah pikir-pikir di sana. Lalu akhirnya hidup sembarangan. Tidak. Ikut yang ini saja. Karena itu tanggung jawab manusia adalah mempelajari firman Tuhan, melakukannya. Jangan peduli ketetapan Tuhan yang rahasia. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Urusan saudara, lakukan firman. Saya kutip kata-kata Spurgeon. Spurgeon berkata, biarlah providensi Allah melakukan apapun. Urusanmu adalah melakukan apa yang kamu bisa. Saya kasih contoh. Dalam urusan keselamatan. Kalau Tuhan tetapkan segala sesuatu, pasti Tuhan sudah tetapkan orang-orang yang akan masuk surga. Siapa yang akan masuk surga sudah ditetapkan. Itu namanya predestinasi. Lah itu bisa dibahas lagi. Kalau mau bikin seri ketiga, bisa. Tapi Tuhan sudah tetapkan siapa orang-orang yang akan selamat. Lalu saudara bilang, Tuhan sudah tetapkan orang yang selamat. Tiba-tiba sekarang ada pendeta berkhotbah, percayalah kepada Yesus. Tak usahlah. Kalau Tuhan sudah tetapkan saya selamat, bagaimanapun juga selamat. Tapi biar saya mau respon bagaimanapun, kalau memang Tuhan tetapkan saya tidak selamat, ya pasti saya tidak selamat. Jadi tak usahlah percaya. Begitu. Berarti saudara menjadikan ketetapan Tuhan yang rahasia itu, siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat, sebagai pedoman hidup. Ini salah. Yang harus saudara jadikan pedoman hidup adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tugas saudara percaya. Tidak usah pikir-pikir. Mungkin saya ditetapkan untuk binasa. Mungkin saya ditetapkan untuk selamat. Jangan pikir itu. Pikir yang ini. Ini bilang apa? Suruh percaya Yesus. Percaya Yesus. Waktu saudara mau injili orang. Lihat ada orang kafir situ mau injili. Tidak usahlah. Kalau dia ditetapkan Tuhan untuk selamat, nanti dia selamat juga. Tak usahlah injili-injili. Tapi kalau dia ditetapkan Tuhan untuk binasa, injili bagaimanapun juga, dia tetap tidak akan percaya. Jadi tidak usah injili. Berarti saudara menjadikan, saudara tahu dari mana dia itu ditetapkan Tuhan untuk binasa atau untuk selamat? Saudara tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Jangan jadikan rahasia Tuhan sebagai pedoman hidup. Yang jadi pedoman hidup, Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakan Injil. Berarti tugas saya mesti beritakan. Entah dia ditentukan selamat atau binasa, itu bukan urusan saya. Urusan saya injili dia. Begitu saudara tidak injili, saudara berdosa. Pahamkah? Urusan contoh berikut, urusan kemurtatan. Kalau misalnya saudara tertarik dengan cewek atau cowok agama lain, tapi saudara hanya bisa mendapatkan dia kalau saudara pindah agama. Saudara lalu pikir, kalau saya pindah agama saja. Mungkin Tuhan sudah tetapkan saya pindah agama. Begitu. Kalau memang sampai saudara pindah agama dan itu terjadi, itu pasti ditetapkan oleh Tuhan.
Tapi sekarang kan belum terjadi. Lalu saudara, mungkin saya ditetapkan pindah agama. Baru mungkin, berarti rahasia. Ini rahasia Tuhan. Jangan jadikan itu pedoman hidup. Pedoman hidup saudara adalah ini. Suruh setialah kepada Tuhan. Tekun sampai akhir. Berarti tak usah peduli. Mungkin ditetapkan Tuhan. Tak usah mungkin. Ikut yang ini. Begitu saudara pindah, saudara berdosa. Melawan firman Tuhan, dosa dan dihukum oleh Tuhan. Dalam persoalan kesehatan, sakit. Kalau saudara alami sakit, lalu saudara pikir, mungkin saya sudah ditetapkan untuk mati. Jadi untuk apa pergi ke dokter? Pergi ke dokter juga kalau Tuhan tetapkan saya mati, pasti saya mati. Daripada mati di UGD, lebih baik mati di rumah. Tapi kalau saya cuma di rumah, dan Tuhan tetapkan saya tidak mati, saya pasti tidak akan mati. Jadi untuk apa pergi ke dokter, untuk apa minum obat? Diam-diam sajalah. Persoalannya, saudara tahu dari mana bahwa Tuhan tetapkan saudara mati hari itu? Atau mati karena penyakit itu? Tidak tahu, cuma kira-kira. Kalau kira-kira, jangan jadikan pedoman hidup. Pakai yang Alkitab. Alkitab bilang, Matius 22 ayat 39. Hukum yang kedua ialah dengan itulah, kasihilah dirimu sendiri. Saya mesti kasih diri sendiri. Karena itu saya sakit, saya mesti pergi ke dokter. Itu tanggung jawab saya. Jangan pakai kira-kira, siapa tahu Tuhan sudah tentukan saya mati. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, firman Tuhan suruh kasih diri, ya kasih diri. Pergi, kalau sakit berobat, minum obat dan sebagainya. Jangan kalau sakit, lalu anti dokter. Tuhan, Yesus jawaban dalam hidupku. Tuhan dari atas bilang, saya jawab, pertanyaannya mana? Memang kita tetap harap Tuhan, tapi juga usaha manusia mesti berjalan. Ya, jangan anti, tugas kita adalah mengasihi diri. Dalam persoalan studi misalnya, mau ujian, belajar atau tidak? Belajar sampai bengkok juga, kalau Tuhan tentukan lulus, ya lulus. Belajar sampai bengkok, Tuhan bilang tidak lulus, tidak lulus. Tahu dari mana Tuhan tentukan lulus atau tidak lulus? Tidak tahu, itu rahasia. Jangan pakai firman. Firman suruh orang mau berhasil berusaha. Belajar giat bagi seorang mahasiswa atau siswa. Maka tugas saudara belajar. Waktu tidak belajar, saudara berdosa. Dosanya dihukum Tuhan. Jadi jangan pusingkan itu penetapan Tuhan di atas sana. Dalam urusan contoh lain, dalam urusan cari jodoh. Cari capek-capek juga kalau Tuhan tentukan saya jomblo. Saya pasti tetap jomblo. Tapi kalau tidak cari tapi Tuhan tentukan, pasti jadi. Contohnya Adam tidur bukan mata sudah jadi. Hawa sudah ada. Saya pernah seminar, saya ditanya begitu, Pak, untuk apa cari? Adam itu tidur, bangun tidur sudah ada Hawa. Saya bilang ya memang Adam dan Hawa zaman itu belum ada laki-laki lain. Zaman sekarang laki-laki banyak. Lu bangun lu tidur sudah. Lu bangun lu sonda pelai. Ya. Lu bangun lu gigi jari Bapak. Saingan banyak. Karena itu mesti cari. Ya, mesti cari. Persoalannya adalah saudara tidak pernah tahu Tuhan tentukan saudara nikah atau jomblo. Saudara tidak tahu itu. Tapi tugas saudara adalah lakukan firman. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Lakukan itu. Ya. Saya pernah punya teman. Dia naksir cewek. Tapi ini pemalu sekali dan saya bilang maju sudah, kace sudah. Ya. Tapi dia karena takut dia bilang tidak usah lah Kak. Biar saja. Kalau Tuhan memang tetapkan dia dengan saya tidak omong juga, dia yang akan omong. Dia yang akan tembak saya duluan. Saya bilang ya itu baik juga. Masalahnya adalah kalau dia juga punya pikiran sama dengan lu. Nah sudah ya. Maka masing-masing saling menunggu. Tidak jadi. Sekian lamanya ku tunggu. Kau masih bertahan jua.
Hari semua kiamat 2012 mau kiamat, saudara masih jomblo. Ya ini yang jomblo-jomblo jangan tersinggung. Mungkin Tuhan tetapkan saudara jomblo. Tapi saudara tetap punya tanggung jawab. Ya usahalah atau carilah bagaimana, terserah. Contoh lain, dalam hal yang bersifat dosa. Kalau saudara ada orang buat jahat sama saudara, menghina saudara, menipu saudara, saya mesti hancurkan dia, saya mesti balas dendam. Apapun terjadi saya balas dendam. Lalu saudara pikir, saya mesti balas. Mungkin Tuhan tetapkan saya balas dendam. Dari mana saudara tahu Tuhan tetapkan saudara balas dendam? Saudara kan kira-kira. Kalau kira-kira, kenapa kira-kira Tuhan tetapkan balas dendam? Kenapa tidak mengirakan yang sebaliknya? Tuhan mungkin tetapkan saya tidak balas. Tapi kenapa memperkirakan untuk balas? Faktanya kita tidak tahu Tuhan tetapkan balas atau tidak. Tapi tugas kita dari firman. Firman bilang Matius 5 ayat 44, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tidak peduli Tuhan tentukan bagaimana. Tugas saya sesuai firman, saya mesti ampuni orang, tidak balas dendam. Kalau saudara mencari pasangan hidup, lalu jatuh cinta kepada seorang yang belum percaya Kristus atau agama lain, jangan pikir barangkali Tuhan menetapkan saya kawin dengan orang kafir. Jangan. Saudara tidak tahu. Firman jadi pedoman. Dan firman bilang 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Itu firman. Karena itu taat firman. Jangan kawin dengan orang yang tidak seiman. Dan juga orang tua, kalau untuk pemuda-pemuda, jangan kawin dengan orang yang tidak seiman. Untuk orang tua juga, jangan mau terima calon mantu atau mantu yang tidak seiman. Ada orang cewek pacaran sama seorang laki-laki agama lain, lalu hamil. Begitu ketahuan hamil, lalu sampai di rumah, bapak dari si perempuan bilang, kamu hamil. Laki-laki mana yang menghamili kamu? Bawa ke sini, saya cincang dia. Agama apa? Agama itu, apalagi agama itu tidak bisa. Siapa laki-laki kurang ajar itu? Bawa ke sini, saya habisi dia. Bapaknya marah-marah. Tiba-tiba, begitu lagi emosi masih tinggi, tiba-tiba satu mobil mewah parkir di muka rumah. Turunlah laki-laki itu dan dia berkata, selamat siang Bapak, selamat. Siapakah anak Mas? Sayalah laki-laki yang menghamili anak Bapak. Tapi Bapak tidak usah khawatir, saya pasti bertanggung jawab. Saya sudah siapkan di notaris. Kalau ternyata anak ini laki-laki, saya sudah wariskan kepada dia 200 ruko, 5 mall, 2 mobil, 1 villa. Ini akte dari notaris. Kalau ternyata anaknya perempuan, saya sudah siapkan bagi dia 1 kilang minyak, 1 perumahan mewah, 3 mobil, dan uang tunai 1 M. Ini. Lalu laki-laki ini dengan agak tenang, tapi seandainya anak itu nanti mati, keguguran dan mati. Laki-laki ini kelihatan sedih. Kalau yang lahir calon bayinya laki dapat ini, calon bayi perempuan dapat ini. Tapi kalau keguguran dan mati, lalu sang bapak itu datang pegang pundak anak Mas. Kalau sampai mati, kamu jangan kecewa, boleh coba lagi. Tadi ngamuk, siapa laki-laki itu, saya cincang dia.
Begitu datang mobil mewah, hilang minyak, perumahan dan sebagainya. Kalau keguguran, kamu jangan kecewa. Boleh coba lagi. Saudara, jadi orang tua kalau mau terima mantu itu jangan lihat duitnya. Jangan lihat kayanya. Jangan lihat kedudukannya. Perhitungkan segala sesuatu. Hal yang paling pertama, dia anak Tuhan atau tidak. Kalau tidak, firman Tuhan cuma bagi. Anak Tuhan atau anak setan. Tidak ada anak setengah, tidak ada. Hanya anak Tuhan atau anak setan. Pak Budi Asari bilang, orang yang kawin dengan orang yang tidak seiman, itu orang paling kurang ajar. Kenapa? Berarti anak Tuhan kawin dengan anak setan. Ini bapaknya Tuhan, bapaknya setan. Dia menjadikan Tuhan dan setan jadi besan. Jadi, jangan kira-kira mungkin Tuhan tetapkan begini, mungkin Tuhan tetapkan begitu. Itu urusan Tuhan. Urusan kita, 2 Korintus 6 ini, jangan merupakan pasangan dengan orang tidak seiman. Kalau saudara sudah menikah, lalu bentrok, mungkin Tuhan tetapkan saya cerai. Lah mungkin. Saudara tidak tahu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan, saudara, pedoman saudara, firman. Firman bilang, Matius 19, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi semua contoh-contoh ini saya berikan menunjukkan bahwa yang menjadi pedoman hidup adalah firman. Memang Tuhan tetapkan segala sesuatu, tapi hiduplah dari firman, bukan dari ketetapan yang rahasia. Ketetapan rahasia itu urusan Tuhan. Ada pendeta naik kereta api. Begitu pendeta di jalan naik kereta api, lalu di depan dia ternyata duduk seorang cewek yang seksi abis. Dan saudara, ini pendeta ya, namanya pendeta, dia sudah berusaha konsentrasi, tapi matanya main begini terus. Ya biar ini pendeta juga orang ya. Ini yang duduk di situ bukan tiang listrik. Ini orang ini. Ya. Nah, jadi karena ini cewek ada di situ, dia main lihat begini terus, ini main belok-belok segala begini. Dia main doa, Tuhan, jauhkan hamba-Mu dari cobaan ini. Jalan lagi, dia melihat lagi, Tuhan jauhkan hamba dari cobaan ini. Tuhan jauhkan hamba dari cobaan. Tiba-tiba kereta apinya rem, lalu mendarat, plak. Tiba-tiba ini cewek jatuh persis di pangkuan pendeta ini. Pendeta ini langsung peluk, dia bilang, ya Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, jadilah. Ini contoh. Contoh bahwa pendeta itu hidup bukan dari firman, tapi dari ketetapan rahasia Tuhan. Ya Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu, jika, berarti belum pasti. Jika ini kehendak-Mu, jadilah. Berarti dia menjadikan ketetapan rahasia sebagai pedoman hidup. Ini salah. Yang menjadi pedoman hidup kita adalah firman. Jadi semua ini mengajarkan pada kita, Tuhan tetapkan segala sesuatu, tapi kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Karena kita ini. Jadi tak usah pikir yang ketetapan Tuhan, pikir yang ini. Begitu menyimpang dari ini, dosa. Kalau dosa, mesti tanggung jawab. Karena itu saudara, ajaran tentang providensi Allah tidak boleh membawa kita pada fatalisme. Tidak boleh membawa kita pada kehidupan yang apatis dan tidak bertanggung jawab. Ingat, pedoman hidup kita adalah firman Tuhan, bukan rencana rahasia dari Tuhan. Dan memikir-mikirkan, menduga-duga, mengkira-kirakan rahasia Tuhan. Ingatlah, semua perbuatan kita pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan satu kali kelak berdasarkan firman. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu saudara, setelah dengarkan khotbah ini untuk pengetahuan bahwa Tuhan tetapkan segala sesuatu, tapi bukan untuk pedoman hidup. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, tekunlah belajar, mengerti firman sungguh-sungguh, supaya saudara jadikan ini menjadi pedoman hidup. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kiranya pelajaran hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Satu pelajaran yang kelihatannya agak berat, atau ada beberapa di antara kami baru pernah mendengarkan ajaran seperti ini. Tapi ajaran ini dijelaskan dari firman. Dan biarlah ajar kami supaya menundukkan diri terhadap otoritas firman. Mungkin pandangan ini tidak cocok dengan pandangan yang kami pegang sekian lama. Tapi kalau ini ajaran firman, biarlah kami mau tunduk kepada otoritasnya.
Tapi Tuhan tolong supaya kami jangan salah melangkah. Kami jangan menjadikan ketetapan Tuhan yang rahasia itu menjadi pedoman hidup kami. Tapi Tuhan sendiri sudah berfirman, yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Tapi yang dinyatakan dalam firman Tuhan adalah bagi kami. Biarlah kami, hidup kami selalu berpatokan kepada firman. Kami tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga ketetapan Tuhan yang kami tidak tahu pasti. Tapi biarlah ada firman, kami mau tekun belajar firman. Kami mau mengerti firman, sehingga kami tahu apa yang mesti kami perbuat, apa yang Tuhan tuntut dari kami, apa yang boleh kami perbuat, harus kami perbuat, dan tidak boleh kami perbuat. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, Guru kami yang agung, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.